Baik, baik, terima kasih Dr. Dian. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Baik, saya melanjutkan diskusi kita sejak pagi hari tadi. Mungkin tadi Dr. Tono, Dr. Wiryawan, Dr. Yusuf sudah menyampaikan, Dr. Sudirmanto, Dr. Dian. Tadi Dr. Tono juga sudah menyampaikan stimulasi ovarium. Tapi mungkin pada sesi ini kita khusus untuk membahas mengenai penggunaan gonadotropin, tepatnya chronic low dose gonadotropin pada kasus-kasus di mana CC atau clomiphene itu resistance atau failure. Baik, mungkin ada kasus saja. Yang pertama, ini ada ilustrasi kasusnya. Tentu kita banyak sekali menjumpai kasus-kasus seperti ini. Ini semuanya kasus PCOS. Pasien kita 27 tahun, siklus haidnya tidak teratur. Haid terakhirnya 6 bulan yang lalu, menikah 6 bulan. Gambaran USG-nya ovarium polikistik. Ya. Kita uji P positif, ya. Dia berdarah. Kemudian kita lihat pasiennya ini tidak ada hirsutism, lean, indeks massa tubuhnya 22, sperma normal, kedua tuba juga normal, dan prolaktinnya normal. Jadi mesti kita ingat tentu PCOS is diagnosis per eksklusional. Tidak boleh ada hiperprolaktin, tidak boleh ada androgen producing tumor, ya, atau CAH misalnya. Kemudian kita apakan pasien ini? Nomor satu, tentu kalau ada pasien PCOS datang ke kita ingin hamil, maka yang pertama kita sampaikan pada pasien adalah ibu, bapak, nomor satu harus sabar. Karena tidak mudah datang ke praktek kita, keluar kamar, langsung hamil. Mudah, kecuali di Limiati tempat Dr. Tono. Itu bisa ya. Ya, baru udah training kemana-mana 10 tahun, datang ke Limiati, masuk naik meja ginekologi, periksa spekulum, selesai, pulang tes spek positif. Padahal udah waktunya hamil. Ya, itu. Ya, jadi sabar sangat penting. Kita bisa lihat pada pasien ini, ya, awalnya ada prophylaxis chlamydia. Ada penggunaan insulin sensitizer di sini, pioglitazone, golongan agonis PPAR gamma. Ada obat-obatan pemicu ovulasi, clomiphene citrat. Kita lihat 1 kali 50 mg. Kalau kita lihat dari bulan 4, 3 bulan, kemudian dia change ke aromatase inhibitor. Biasanya pasien sudah dokter shopping, clomiphene citrat, CC failure, tidak hamil, kita ganti alternatif first line aromatase inhibitor, walaupun dia is not second line. Walaupun aromatase inhibitor itu off label untuk induksi ovulasi. Ya, jadi kita lihat ini kurang lebih 5 bulan. Kemudian setelah diinduksi ovulasi, trigger, kemudian dia hamil spontan. Ya. Setelah hamil, insulin sensitizernya dilanjutkan golongan biguanid atau metformin, karena itulah yang terbukti no teratogenic effect. Ya, kita lihat nih, dari 6 bulan. Ya, ini karakternya tadi pasiennya masih muda, lean, oligomenorrhea, induksi ovulasi, dia spontan. Yang kedua, kasus yang kedua, pasiennya 30 tahun. Ini menikahnya lebih lama, 4 tahun. Oligomenorrhea juga, menstruasinya 2 bulan yang lalu. Ini obes, tidak ada hirsutism. Memang fenotype PCOS Indonesia tidak ada manifestasi androgen secara klinik, walaupun laboratorium ada. Tes P positif, kita lihat lagi AMH-nya tinggi, prolaktin normal. Jadi selalu kita eksklusi prolaktin. Kita apakan pasiennya? Ya. Sekali lagi kita lihat ini.
Ini ada doxycycline atau azithromycin sama untuk profilaksis chlamydia. Insulin sensitizer ini kita berikan inlasin atau bioactive fraction dari cinnamon ya, 1/100 ya. Kemudian pasiennya hilang nih. Bulan 7, bulan 8 hilang dia. Ya. Bulan 9 dia hilang. Biasa tuh pasien PCOS 3 bulan, 4 bulan dia nggak sabar, nggak hamil, dia hilang. Datang lagi dia karena amenorrhea. Kemudian ya datang lagi. Kemudian diuji P lagi nih, noritestosterone. Sempat diganti insulin sensitizer dengan pioglitazone, agonis PPAR gamma. Kemudian dia hamil spontan. Ini tanpa induksi ovulasi. Ya, dia hamil spontan. Lagi setelah hamil dilanjutkan biguanid atau metformin 2x500. Jadi kalau kasus pertama tadi diinduksi, induksinya sisi aromatase inhibitor, dia hamil. Kasus kedua ini lebih lama nih, bulan 7 ke bulan 10 ini 1 tahun lebih, 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan. Inlasin, pioglitazone, dia hamil spontan, sangat mungkin hamil spontan. Dan kasus yang ketiga, PCOS juga, datangnya infertilitas dan perdarahan uterus abnormal. Abnormal uterine bleeding. Dia bercap sejak 1 bulan, haidnya tidak teratur, menikah 2 tahun, lean, ya lean, sangat banyak lean, 21,8, terus AMH-nya lebih tinggi lagi nih 16, prolaktinnya normal. Maka nomor 1 kita stop bleeding karena dia berdarah. Ya, dia berdarah. Ini adalah salah satu PUAO, perdarahan uterus abnormal karena disfungsi ovulasi. Obatnya P, progestin. Progestin, noritestosterone, di stop. Insulin sensitizer. Ya, kita lihat nih setelah 5 bulan, 5 bulan kemudian dilakukan induksi ovulasi hampir 1 tahun, hampir 1 tahun. Kemudian dia datang lagi, ini hilang, dia datang lagi. Kita lakukan induksi dengan chronic low dose gonadotropin. Nah, ini dilakukan penyuntikan dengan rekombinan FSH. Rekombinan FSH biasanya paling cepat 7 hari. Paling cepat 7 hari disuntik setiap hari. Paling lama pengalaman saya bisa 2 bulan, 8 minggu. Suntik tiap hari. Dan dapat single follicle, single ovulasi. Kemudian inseminasi, dia hamil. Jadi patternnya bisa macam-macam pasien PCOS. Kita akan fokus bagaimana menggunakan rekombinan FSH sebagai obat pemicu ovulasi pada kasus-kasus sisi resisten, sisi failure. Kapan sisi resisten, kapan sisi failure? Banyak definisi, tetapi paling gampang ya sisi kita anggap pada dosis 150 mg itu 80% dia akan ovulasi. Jadi kalau kita beri kesempatan 2 bulan 50 mg, 2 bulan 100 mg, 2 bulan 150 mg, cukup, enough. Kalau tidak ovulasi dia sisi resisten. Kalau dia ovulasi tidak hamil, sisi failure. Karena itu wajib hukumnya kita melakukan pemeriksaan tadi, pemantauan dengan ultrasonografi, kalau perlu dengan progesteron fase luteal media, meyakinkan bahwa terjadi ovulasi pasca induksi dengan sisi. Ya, ini sisi failure, penyebabnya banyak. Kenapa bisa sisi failure? Antara lain insulin resistance, pasien yang gemuk, pasien PCOS yang gemuk, sangat mungkin terjadi sisi resistance peluangnya. Sehingga kita berpikir walaupun di guidelines itu lini pertama adalah sisi, kalau pada pasien yang obes kita udah berpikir hampir pasti gagal, hampir pasti sisi resistance, gak ovulasi. Jadi mungkin kita tidak buru-buru memberikan sisi pada pasien PCOS yang obes. Kadar AMH yang tinggi. Nah ini sekarang, ini salah satu parameter
Biomarker yang gampang, yang mudah diperiksa, dan itu meramalkan keberhasilan induksi ovulasi dengan sisi. Kalau AMH-nya tinggi banget, tadi 16, hampir pasti sisi resisten. Makanya kita pakai rekombinan FSH. Kalau mau sabar, turunin AMH. Bagaimana menurunkan AMH? Bagaimana caranya? Insulin sensitizer salah satu efeknya menurunkan AMH. Makanya kalau pasien yang rutin minum insulin sensitizer, dia hamil spontan. Walaupun lama, 6 bulan, 1 tahun, dia bisa hamil spontan. Atau dengan berjalannya waktu, umurnya bertambah. Pasien PCOS itu umur 39, 40 dia bisa hamil sendiri. Karena AMH-nya turun. Bertambahnya usia, AMH-nya turun. Sehingga remnya lepas, dia ovulasi. Tidak perlu diinduksi, ya. Satu lagi androgen. Ya, ini adalah bagannya Hiveri, konsensus kita. Ya, mengingatkan saja di mana posisinya, ya. Ini tentu konvensi terat di lini pertama. Kita beri mengingatkan 3 siklus. Sebenarnya 6 siklus boleh, maksimal 6 bulan. Ya, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Cek ovulasi atau tidak, ya. Dan ini ada letrozole, salah satu sebenarnya option di first line kalau terjadi sisi resistance. Dan chronic low dose gonadotropin letaknya di lini kedua. Dia sejajar dengan laparoscopic ovarian drilling. Jadi kalau pasiennya kita anggap compliance-nya tidak baik, ya, karena kan kalau rekombinan FSH dia harus di USG, dia harus menyuntik sendiri. Kalau kita anggap compliance tidak baik, drilling boleh dikerjakan, ya, karena levelnya sama untuk menghasilkan ovulasi. Terakhir baru bayi tabung. Ya, posisi PCOS, sindrom ovarian polikistik, sebenarnya jendelanya sempit sekali nih, threshold, ya. Jendela sangat sempit, jendela keamanannya. Jadi kalau dosis FSH itu kita bisa mulai dari dosis terendah. Sekarang dengan teknologi pen, adanya obatnya pakai pen, dosisnya bisa naik 12,5 international unit, jadi 37,5, 50, 67,5. Nah, pasien PCOS itu margin of safety-nya sangat sempit. Sehingga kalau kita salah menentukan dosis, agak ketinggian sedikit dia hiperrespon, hiperstimulasi. Makanya low dose, kronik, low dose. Dosis rendah, kronik. Ya, bagaimana menentukan? Bagaimana menentukan dosis awal? Itu yang paling penting. Pasien yang usia 35 tahun, pasien yang berat badannya indeks massa tubuhnya 25, tentu berbeda dengan pasien yang indeks massa tubuhnya 20. Pokoknya kalau makin kurus pasti dosisnya makin kecil karena risiko hiperstimulasinya makin tinggi. Kalau gemuk, margin of safety-nya lebih lebar, sehingga kita dosisnya bisa lebih aman. Saya kira studi ini membuktikan, ya, ini dari 150 pasien, dia startnya 75, ya, umurnya 18-39 tahun, 19 sampai 35 indeks massa tubuhnya. Pasiennya semua sisi failure dan sisi resistance. Dimulai 75 IU, paling cepat 1 minggu, paling lama dia 6 minggu tuh, sampai tercapai folikel dominan. Jadi kalau udah pakai rekombinan FSH, 99,99% tidak ada kata gagal ovulasi. Kalau sisi 40% kan gagal. Kalau rekombinan FSH tidak ada kata gagal, kecuali dosisnya kita salah. Kalau dosisnya salah, kurang, dia memang nggak berkembang nih. Kadang-kadang kita gatel ya, 75 seminggu loh kok masih kecil. Naikin lagi 12,5, 87,5. 4 hari masih kecil, nggak sabar, udah kasih 150, datang 3.000, nah, berstimulasi. Gitu. Jadi PCOS seperti itu dia harus chronic low dose. Ya. Yang paling penting sebenarnya, saya hanya lihat ini aja, hanya 3 nih. Ya, indeks massa tubuh, volume ovarium kita bisa lihat dari gedenya ovarium, ya, sama pola siklus haid. Ya. Untuk menentukan dosis awal.
untuk menentukan dosis awal rekombinan FSH. Ya, ini gambarnya. Ini adalah pasien yang amenorrhea, ini pasien yang oligomenorrhea. Jadi kita bisa lihat ini dosisnya, dosis startnya ini 75, ini 112,5, ini 150, ya ini 167,5, 162,5 ya. Jadi kalau pasiennya makin muda, di amenorrhea ini makin kurus, maka dia bisa 150 nih dosis awalnya. 75, sorry, 75. Nanti kalau dia gemuk, kalau udah 26 dia naik nih 150. Ini amenorrhea. Ya. Tapi kalau pasiennya oligomenorrhea, dia tidak ada episode amenorrhea sekunder, itu dosis 75 aja walaupun dia gemuk bisa. Artinya bagan ini, nomogram ini hanya mengingatkan kepada kita, kalau pasiennya amenorrhea, dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Kalau pasiennya amenorrhea, dia tidak mens 6 bulan, agak gemuk, itu mungkin 75 kurang. Ya, kalau lihat di sini itu perlu 112,5. Tapi kalau pasiennya dia tidak ada episode amenorrhea, hanya oligomenorrhea aja, nah 75 masih bisa. Gitu. Itu prediksinya. Tapi secara umum 75 itu the safest dosage. 75 itu dosis konservatif yang sangat aman. 75 start aja 75 deh. Seminggu itu dosis yang aman. Kalau pasiennya obes, nah boleh tuh mau 87,5 atau mau 100 awalnya boleh. Karena kalau kita salah memulai dosis awal, nunggunya lama. Harusnya dosis awalnya 100, kita berikan 75, lebih lama, seminggu dia belum bergerak. Karena 1 minggu kita harapkan sudah ada satu folikel paling tidak yang diameternya di atas 10, 14 mm misalnya. Ya itu yang paling penting. Tapi pengalaman kami 75 the safest dosage ya. 75 itu aman. Gemuk dikit bolehlah 100 misalnya. Jadi kita bisa kejar di bawah 2 minggu udah selesai penyuntikannya. Dan pasiennya juga nyuntiknya dengan adanya pen tuh jauh lebih enak. Ya, mengapa mesti chronic low dose? Ya. Kita tahu pada pasien PCOS AMH itu sangat tinggi. Dan musuhnya AMH itu FSH. FSH itu akan menekan AMH. AMH itu remnya telur. Makin tinggi AMH, telurnya nggak berkembang. Dan yang bisa menurunkan AMH supaya telur berkembang itu FSH. Makanya kita kasih clomiphene citrate, kita kasih aromatase inhibitor, itu kan anti estrogen. Anti estrogen akan menaikkan FSH. FSH naik, AMH turun, folikel berkembang. Kalau clomiphene dan aromatase inhibitor nggak mempan, kasih FSH pasti mempan. Karena FSH menekan langsung. Tinggal dosisnya yang penting. Kalau dosisnya pas pasti itu. Dan kalau PCOS kita nggak boleh nafsu ngasih FSH tinggi 200. Kalau 200 emangnya langsung turun dan telurnya langsung gede semua. Gitu. Dia harus pelan-pelan sehingga AMH-nya turunnya pun pelan-pelan. Kalau pelan-pelan itu kan lebih nikmat ya, katanya pelan-pelan saja. Ya, gitu. Kenapa AMH-nya tinggi pada pasien PCOS? Itu terkait dengan genetik. Ada gen AMH, ada promoternya, ada mutasi tuh. Kita membuktikan pada pasien PCOS, kita penasaran kan? Kita mau lihat pasien PCOS itu dibandingkan dengan pasien yang premature ovarian failure. Premature ovarian failure AMH-nya 0,14. PCOS 14. Bedanya di mana sih? Ternyata di gennya. Di promotor gennya ini kita periksa pada 114 pasien ada mutasi. Ya mutasinya di gen promotornya. Ada 10 titik mutasi. Sebenarnya kalau kita bisa mengintervensi gen promotornya, bisa direm, bisa digas. Nah itu yang paling enak. Kalau pada PCOS kita rem. Pada pasien premature ovarian failure harusnya kita gas. Nah orang sekarang mulai mengutak-atik nih, gen AMH dengan tujuan itu. Kemudian ya bagaimana, apa bedanya drilling dan chronic low dose? Kalau untuk live birth tidak ada perbedaan. Untuk live birth sama-sama tinggi, chronic low dose
drilling sama-sama tinggi. Bedanya kalau drilling dia punya keunggulan, second chance of live birth dia lebih tinggi kalau drilling dibandingkan gonadotropin. Pasti, karena kalau gonadotropin kan dia hamil sekali, udah dia hamil ada lagi, mau hamil harus suntik lagi. Kalau drilling kelebihannya dia second chance-nya, second live birth-nya lebih tinggi, ya dia kesempatan untuk hamil lebih tinggi. Tapi drillingnya juga tentu harus baik dan proporsional. Volume tusukan drilling itu sangat tergantung dari volume ovarium. Volume ovarium yang 20 mm kubik sampai 15 mm kubik pasti beda jumlah volume tusukannya. Ya. Oke. Kemudian studi kita juga ingin melihat, kita juga mengkaji bagaimana efek insulin sensitizer terhadap AMH. Kok pasien-pasien mengkonsumsi metformin, mengkonsumsi inlasin dia bisa hamil? Kita lihat, kita lakukan randomized RCT, double blind, randomized control trial. Kita lihat nih, ini pasien-pasien yang ada 20 pasien dapat metformin, 18 pasien dapat inlasin. Ini bioactive resin cinnamon. AMH sama-sama tinggi. Phenotype-nya sama, saya kira ini yang full blown, ya ini yang EU androgenik. Sebagian besar pasien endometriosis kita EU androgenik. Kemudian kita lihat, nah ini selama 6 bulan sebagian besar AMH turun dengan pemberian metformin, dosisnya 2 kali 850 mg, ya, turun. Dengan inlasin sama, ya ada yang turun juga, tapi penurunannya lebih signifikan pada pemberian metformin. Dan yang hamil spontan, pasien yang hamil spontan jelas tuh, ada 5 pasien hamil spontan selama 6 bulan, signifikan sekali turunnya metformin, turunnya AMH. Ya, penurunan AMH dari 9 jadi 3, 7 jadi 4, 17 jadi 10, 5 jadi 2. Karena dia turun, remnya lepas, dia ovulasi, dia hamil spontan. Pemikiran ini yang kemudian bisa kita pakai kalau begitu pasien-pasien AMH-nya tinggi. Ya, kalau kita nggak mau pakai rekombinan FSA, boleh kita turunkan dulu dengan insulin sensitizer. Tapi kalau kita nggak mau nunggu, rekombinan FSA pilihan pertama. Jadi walaupun dia di second line, tapi kalau kita sudah prediksi akan terjadi sisi resisten, dia boleh jadi first line. DLPS ini sama, dia turun juga tuh 84 jadi 5, walaupun ini konstan ya. Ini hamil spontan. Ya lebih banyak yang dengan metformin dibandingkan dengan cinnamon. Walaupun cinnamon cukup menjanjikan. Kemudian ini studi kita juga, ya, ini baru publish 2016 ya, membuktikan bahwa level AMH ini menentukan nih. Semakin tinggi AMH, conventional resistance. Ini kita lakukan dengan sisi, ya dosisnya sampai 150 mg dalam waktu 6 bulan. Berapa cut off-nya? Kita lihat ya. Cut off kita 7,5 nih. Kalau di atas 7,5 ya, hampir pasti sisi resisten. Jadi AMH bisa jadi first screening. Kalau kita mau induksi ovulasi, kalau AMH-nya di atas 7,5, sisi mungkin kita mesti pikir-pikir. Kalau mau sisi, insulin sensitizer dulu misalkan 3 bulan atau 6 bulan. Atau kalau nggak mau, langsung rekombinan FSA. Ini yang pemikiran ini yang bisa kita gunakan dalam praktek klinik. Kapan melakukan induksi ovulasi dengan sisi, kapan dengan rekombinan FSA pada pasien-pasien PCOS. AMH bisa jadi salah satu potongan. Ya, terakhir saya kira jadi beberapa take home message. Yang pertama, ya sisi resisten, sisi valent ditentukan oleh banyak faktor, antara lain tadi indeks massa tubuh, kadar androgen. Tapi yang paling gampang saya kira applicable, cek aja AMH, cek aja, ya, cepat, murah. Chronic low dose itu safe dan efektif. Tidak ada kata gagal karena chronic low dose. Kalau gagal itu bukan karena gagal, tapi karena dosis inisial kita tidak tepat. Dosis inisialnya paling aman 75. Ya, tapi kalau obese ya bisa 100 bisa, ya 100. Nanti naiknya setiap 12 kelipatan 12,5. Biasanya kita nilai 1 minggu pasca suntikan dia sudah kembali. Kalau ada diameter 14 itu bagus ya.
Ini paling penting initial dose. Dengan drilling sama, hanya bedanya drilling dia chance of second life rate-nya lebih tinggi. Ya, terakhir insulin sensitizer, jangan lupa. Insulin sensitizer jelas dia ada buktinya, dia menurunkan AMH, sehingga pasien-pasien kita yang mengkonsumsi insulin sensitizer dia bisa hamil spontan walaupun lama waktunya. Dan evidence-nya memang sudah terbukti kalau insulin sensitizer lebih lama untuk menyebabkan kehamilan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya di sesi ini? Jadi ini fokus chronic low dose untuk pasien PCOS ya. Tadi Dr. Budi sudah kasih lihat bahwa FSH bisa menurunkan AMH ya, sehingga kemungkinan untuk bisa hamilnya menjadi lebih tinggi. Dan itu juga tergantung dari fenotipe pasiennya PCOS. Silakan. Ya. Kalau misalkan kita tanpa periksa AMH ya, pada PCOS yang obes, ya, kemudian kita melakukan pemberian metformin, lalu setelah itu diberikan itu, gimana kira-kira? Artinya kalau untuk di daerah ini, ya, artinya kalau AMH itu sekarang nomor 1000 gitu kira-kira. Ya, ya, baik. Ya, terima kasih dok. Ya, baik. Memang data kita membuktikan bahwa obese patients itu 60%. Pada PCOS obes itu 60% ada insulin resistant, 60%, walaupun tidak selalu artinya. Sedang yang lean itu 40-50% menjadi insulin resistant. Pertanyaannya, apakah boleh kita berikan insulin sensitizer pada PCOS yang obes tanpa pemeriksaan AMH misalkan ya untuk prediksi? Saya kira sih boleh-boleh saja, karena pertimbangan kita tadi ya udah melihat bahwa indeks massa tubuh salah satu faktor untuk terjadinya sisi resistance. Artinya kita tidak mau melakukan langsung induksi ovulasi dan sisi only, sehingga diberikan insulin sensitizer. Tetapi yang perlu diingat, dosis insulin sensitizer juga dok. Ya, dosisnya itu sebenarnya yang paling tepat itu kan 1700 mg per hari, tetapi itu mual memang. Kadang-kadang kita mulai start dengan 2 kali 500 ya. Dan minumnya juga di tengah makan supaya dia compliance-nya baik ya. Kalau kita perlu naikkan sampai 3 kali 500. Dan selama kurun pemberian insulin sensitizer, jangan lupa kita pantau. Secara klinis paling nggak mudah pantaunya adalah siklus haidnya. Kalau siklus haidnya membaik, wah dosisnya cukup. Ya tanpa uji P. Tapi kalau siklus haid belum baik, dosisnya kurang. Kemudian ya kalau ada USG kita bisa ukur sih perbandingan rasio antara area stroma, luasnya stroma dan luas ovarium itu bisa untuk melihat perbaikan. Kalau SA rasionya membaik, artinya insulin resistennya membaik. Bisa dok, tidak perlu selalu dengan AMH. Cukup beralasan untuk memberikan insulin sensitizing agent pada pasien PCOS yang obes. Ya. Silakan yang lain. Ya. Baik, terima kasih dok. Ya. Perihal LOD dok, Ya. itu tadi mengenai jumlah tusukan dok. Idealnya bagaimana cara menghitung jumlah tusukan dan kedalamannya berapa? Karena literatur beda-beda. Ya, betul. Sebenarnya tadi saya sampaikan ya, ada satu publikasi dari Colin Lee ya, di Malaysia, itu yang dia ada rumusnya. Jumlah tusukan yang diperlukan itu ditentukan berdasarkan volume ovarium. Volume ovarium. Saya lupa rumusnya tapi ada. Itu yang paling benar. Ya. Karena kalau makin besar pasti tusukannya makin banyak. Dulu kita mengenal rule of 4 dulu ya. 4 tusukan ya 4 detik gitu ya, 40 watt energi awal. Itu tidak selalu benar. Kalau ovariumnya gede banget, tusukannya 4 pasti nggak bermakna. Really. Sebaliknya ovariumnya kecil, tusukannya 4, dia ovarian failure. Tapi harusnya PCOS ovariumnya gede-gede. Ya, saya kira nanti ada jurnalnya, rumusnya ada. Dia bisa menghitung tuh berapa tusukan yang diperlukan. Ya. Terima kasih dok. Tadi dokter bilang kalau ukuran folikel sudah 14 mm. Ya. Terus itu dosis diteruskan, terus baru nanti masuk ke kapan kita trigger dengan HSG-nya itu pada 18 atau 20 mm. Ya, jadi kalau dia 14 mili
di hari ke-7 ya ada 1 14 mili, artinya 1 dosisnya cukup. Kalau kita 75 14 mili hari ke-7 artinya cukup nih dosis 75, tinggal kita teruskan. Berapa hari lagi kita teruskan? Kalau folikel di atas 10 mili dia akan tumbuh 2 mili per hari. Jadi kalau 14 mencapai 20 kan 3 kali lagi. Jadi 3 hari suntikan dia suruh balik. Harusnya udah 20 trigger. Gitu. Triggernya HCG karena kan single folikel. Kalau banyak kecelakaan, kadang-kadang kecelakaan nih, kadang-kadang karena kita gatel nggak sabar, ya dari 75 tiba-tiba naik 150, wah, langsung yang gede ada 10 atau 20. Nah itu biasanya untuk menghindari OHSS, kalau di studi harusnya cancel. Tapi kalau kita biasanya kita agonis trigger aja, agonis trigger kemudian insert itu juga bisa. Saya ulang lagi dok, jadi kalau misalnya kan 14. ini bukan belum dari awal lagi tuh. Oke. Jadi 75 seminggu belum naikin. Itu kan berarti kita tidak menghitung waktu berapa lama ini, siklusnya nggak dihitung jalan terus. Ya, kalau PCOS kita nggak menghitung hari lagi udah. Itu kontrol fase endometrium dan fase folikuler itu di tangan kita. Karena bisa sampai 6 minggu kan disuntik, 8 minggu bisa. Udah nggak hitung lagi. Yang paling penting adalah selama kita folikuler tracking, folikuler berkembang baik dan endometriumnya trilaminer. Ya, terlihat kok dia. Kalau untuk resistensi insulinnya sendiri dok, dia lebih berkaitan dengan obesitas, amenore atau hiperandrogen, atau misalkan obesitas sama amenore, obesitas sama hiperandrogen, mana yang kita boleh menduga bahwa pasien ini resistensi insulin? Saya tidak bisa menjawab dengan tepat juga ya, karena androgen kita tidak pernah melakukan pemeriksaan dan tidak pernah head to head yang menentukan insulin resisten itu mana yang lebih besar. Tapi yang paling kalau kita lihat tadi patokan untuk menentukan dosis yang dipakai kan BMI, ya, BMI, pola siklus haid, sama satu lagi volume ovarium. Ya, jadi dia tidak memasukkan androgennya, tersingkir sih kalau dalam menentukan prediksi dosis inisial. Ada lagi dokter? Ya. Ya, terima kasih. Yang untuk PCOS yang obesitas itu katanya lebih sensitif untuk pemakaian letrozol yang aromatic inhibitor bila dibanding dengan CC. Ya. Terus yang kedua, apakah rasional bila kita kombinasikan antara CC dengan letrozol untuk yang obesitas tadi? Pasti aromatase inhibitor kan salah satu alternatif setelah kita CC resistance. Jadi kalau obes, CC resistance pasti tinggi. Kita boleh pilih aromatase inhibitor itu betul. Ya. Mengenai kombinasi, studi sih ada tetapi terbatas. Ya, studi ada terbatas. Sebenarnya kan itu dua-duanya golongan kelompok anti estrogen. Yang satu long acting, ya kan, karena dia bisa sampai 2 minggu buka jendelanya. Kalau aromatase kan hanya 24 jam. Ya, harapannya sebenarnya kalau orang mau kombinasi itu kan dapat folikel yang banyak, endometriumnya bagus, harapannya begitu. Tapi evidence sih nggak banyak. Kalau mau dipakai boleh aja. Oke, baik. Masih ada? Silakan. Terima kasih Mas Vito. Gini, jadi mungkin tadi yang monitoring yang kalau mungkin sebenarnya kalau kita tracking ukuran folikel di atas 14 mungkin kita udah gampang hitungnya. Ya. Tapi sebetulnya yang sebelum itu gimana? Terutama yang initial dose-nya. Ya. Cuman tadi juga ada beberapa waktu di sesi awal tadi ya tergantung target kita mau berapa folikel yang kita mau bikin. Jadi ya intinya harapannya jangan terlalu lambat juga naiknya, tapi juga jangan terlalu lurus kita kelebihan. Cuma apa kita semua bisa aja sudah pokoknya 75 potong langsung seminggu gitu aja yang awal baru kita lihat, atau seberapa rapat kita bisa. Ya. Ini kan pasiennya pasien PCOS. Kalau pasien PCOS kita kan pasti one click, one follicle, one pregnancy, ya kan? One click, one follicle, one pregnancy. Jadi target kita pasti single ovulasi. Karena kita zero OHSS. Ya, kalau kecelakaan 2 atau 3 boleh lah, ya kan? Nah, sehingga menentukan dosis inisialnya itu
tadi ya tomogramnya itu. Tapi bagaimana caranya ya paling aman tadi saya sampaikan pengalaman kita, data kita 75 1 minggu ya 1 minggu. Harapannya sih biasanya 1 minggu kalau pasien yang nggak obes dia akan respon dengan cukup baik ya. Kalau yang obes jangan pakai 75, kalau yang obes 87,5 ya atau 100 bisa, sehingga dia lebih cepat. Kalau pakai 75 boleh tapi panjang dia naikinnya, nanti dari 75 naikin lagi ya kan, naikinnya kan pelan-pelan. Kalau chronic low dose dia harus naikinnya pelan-pelan. Agak berbeda dengan IVF tentu. Kalau IVF kan target kita memang kita mau dapat 8-10 folikel. Gitu kira-kira. Kalau yang normal non PCO. Nah, kalau yang non PCOS, kalau non PCOS saya kira kita pertama kita tidak takut terjadi OHSS. Karena marginnya lebar kan, margin safety-nya lebar deh. Kita mau main-main di rentang dosis 75-150 itu untuk terjadi hiperstimulasi masih jauh lah. Ya, apalagi kita bisa hitung folikel perantralnya 10 misalnya. Mau kita suntik langsung 300 juga paling 10 folikel atau 11 atau 12. Respon kan tidak jauh dari jumlah folikel. Tapi kalau pasien PCOS, folikel perantralnya kiri kanan bisa 40. Kita meleset dikit jadi 40 itu. Nah itu. Jadi margin of safety-nya berbeda. Siapa namanya? Seto ya? Siapa namanya? Iya, Seto. Gitu. Jadi kalau pasien normal kita jauh lebih aman. Tapi tetaplah, kalau insem kan kita butuhnya 1. Kalau mau kembar bolehlah 2 atau 3 gitu ya. Kalau di publikasi sih lebih dari 3 cancel ya. Karena dia nggak mau angka kembar. Kalau di kita sih 3 masih kita sikat. Terima kasih dokter. Oke, jelas ya. Iya, tadi pada pasien PCOS, kalau yang pada pasien non PCOS. Ya. Baik, ada lagi dokter? Oke, sip. Kalau misalkan sudah tidak ada, terima kasih. Ya, baik, dokter kita istirahat dulu sekarang, sholat, makan dulu ya. Di sebelah kiri kita nanti berkumpul lagi di sini 13.20 ya Mbak. Sorry, masih ada satu lagi. Aduh, saya salah ngomong. Ini satu lagi nih dari sponsor kita, Dr. Hotma ya. Jadi tadi kan kita banyak bicara tentang gonadotropin ya. Jadi sediaannya sekarang gonadotropin seperti apa, dokter bisa langsung tanya. Karena sekarang lebih comfortable sebab dia dalam bentuk pen. Pasien bisa suntik sendiri ya, jadi tidak repot. Silakan Dr. Hotma. Selamat siang para dokter yang saya hormati. Saya Dr. Hotma dari Merck ya, akan mempresentasikan beberapa produk kami yang terkait dengan infertilitas. Jadi dari tadi dokter dari awal sudah mendengarkan gonadotropin gitu ya dok. Jadi sebetulnya tuh Merck itu memproduksi obat-obat seperti gonadotropin tadi, dan juga sebetulnya juga produk untuk luteal support. Nah, jadi Merck itu adalah perusahaan yang tertua di dunia. Jadi selama ini sudah banyak melakukan inovasi. Dan inovasi itu banyak dilakukan di riset-riset sebetulnya infertilitas. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya, misalnya dokter tadi mendengarkan misalnya teknologi-teknologi terkini, misalnya seperti pre-implantation genetic screening maupun PGD gitu ya. Nah sebetulnya juga Merck juga terkait dalam penelitian tersebut, yang tujuannya sebetulnya bagaimana untuk meningkatkan take home baby rate. Nah kalau kita lihat di sini juga bahwa sebetulnya kami menyediakan website yang menyediakan modul-modul mengenai infertilitas. Jadi dokter bisa mengakses ke ini ya, Global Fertility Academy, free, tidak di charge dok. Di sana ada modul-modul infertilitas dan itu selalu diupdate. Jadi mengenai update perkembangan terkini di dalam assisted reproductive teknologi maupun induksi ovulasi, dokter bisa belajar dari sana juga dok. Nah, ya, oh ya pakai login, sebetulnya mudah sekali dok. Tinggalin aja dok, akses ke sana, nanti dia minta datanya, emailnya apa, gitu. Sudah nanti bikin aja. Oh linknya, oh ini linknya tuh Global Fertility Academy. Oh. Ya di sana nanti ada dok. Ya. Ya. Jadi mudah sekali sebetulnya dok. Nah di sana itu banyak modulnya dok. Dan itu selalu terupdate. Nah,
Kemudian kalau misalnya dari grupnya dokter mau melakukan penelitian bagaimana untuk meningkatkan take home baby rate, dokter juga bisa ikut berpartisipasi di situ di dalam namanya Global Fertility Innovation. Nah, Merck menyediakan dana sekitar 2 juta euro per tahunnya. Jadi barangkali dokter satu grup misalnya ya, dari mana, dari institusi ataupun dari rumah sakit tertarik untuk itu dok, nanti tinggal bikin aja proposal penelitiannya. Ini adalah produk-produk kami yang berkaitan dengan penanganan infertilitas. Jadi misalnya tadi ada namanya rekombinan FSH, itu adalah gonal F, kemudian ada namanya rekombinan LH kombinasi dengan FSH juga namanya Vercoveris, kemudian ada namanya Cetrotide itu jet antagonis, kemudian ada Ovidrel itu adalah hasil rekombinan yang digunakan untuk memicu ovulasi, kemudian ada namanya Crinon, isinya adalah progesteron gel. Jadi dulunya Merck itu yang pertama membuat produk FSH. Nah, pertama sekali itu mengambil FSH dari urin gitu ya, dari urin. Namanya itu dulu Pergonal. Jadi produknya sangat sukses. Itu Vitamin di Amerika itu pertama kali menggunakan produk ini. Tetapi walaupun demikian, kita harus mengganti produk ini dengan rekombinan. Kenapa? Karena memang produk-produk urin ini mengandung protein kontaminasi, sehingga itu akan mempengaruhi daripada efikasi daripada obat-obat tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini juga aktivitas pengambilan urinnya gitu ya, dari dulu banyak dilakukan gitu ya. Jadi karyawannya bank itu harus mengetok-ngetok pintu perempuan wanita yang menopause mengumpulkan urinnya gitu ya. Kemudian nanti baru di pool, kemudian seperti ini ya dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen gitu ya. Nah, jadi sekarang juga donor-donornya sudah pada usia sangat lanjut gitu ya. Nah, karena itu kita harus mengganti dengan produk yang lebih bagus lagi gitu ya. Karena itu kami menggunakan teknologi rekayasa genetik DNA gitu ya untuk memproduksi ini. Jadi kita menggunakan sel mamalia untuk memproduksi FSH sekarang, rekombinan FSH. Dan itu memang jauh lebih bagus karena dia purifikasinya 99,9%, kemudian tidak ada protein kontaminasinya, kemudian tidak ada protein yang terdegradasi. Karena itu hasilnya akan menjadi jauh lebih bagus untuk memproduksi oosit, memproduksi sel telur, dan itu akan mempengaruhi take home baby rate-nya, live birth rate-nya. Ini adalah gonal F yang sekarang ada di Indonesia ya, ada yang gonal F75, kemudian ada yang gonal F300 ya, yang 300 ya. Itu nanti saya terangkan gitu ya. Itu dan juga gonal F yang 900. Nah, tadi saya berbicara mengenai urin dengan rekombinan. Kalau kita lihat di sini, waktu produk urin dulu itu protein kontaminasinya jauh lebih banyak daripada obatnya. Kalau untuk yang rekombinan sekarang obatnya tuh jauh lebih tinggi ya, seperti gonal F itu, jadi 99,9%. Kalau dulu itu produk urin, obatnya tuh hanya sekitar 1%-an, protein kontaminasi yang paling banyak. Jadi memang dengan adanya teknologi rekombinan ini, maka terjadi peralihan dari produk biologik menjadi benar-benar obat. Ini adalah gonal F75, indikasinya untuk melakukan induksi ovulasi pada kasus-kasus yang anovulasi maupun kasus-kasus yang PCOS. Kemudian ini adalah gonal F-pen 300 dan 900. Jadi ini penggunanya sangat mudah sekali dok. Gonal F-pen 300 ini hanya 4 step aja. Jadi kita tinggal buka ini aja, buka tutupnya. Kemudian di sini ada ininya dok, ada jendelanya. Kita bisa mengatur dosisnya. Misal mulai dari misalnya 75 atau 37,5 dengan kenaikan 12,5 IU gitu ya, gonal F-pen. Nah, pada kasus-kasus PCOS biasanya dibutuhkan kenaikan 12,5 IU. Jadi dengan menggunakan ini sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya dokter khawatir, misalnya takut misalnya OSS, bisa menggunakan produk ini lebih mudah gitu ya. Dan maksudnya itu karena kenaikannya itu tadi 12,5 IU gitu ya. Jadi maksudnya itu penggunaannya sangat mudah sekali. Kalau mau naik 37,5 juga bisa. Kalau mulai dosis 75 IU atau 37,5 juga bisa. Tetapi tadi seperti yang disarankan dokter, maksudnya tuh dengan protokol yang jauh lebih baik sebenarnya tuh static dosisnya adalah sekitar 75 IU-an gitu ya. Kemudian kalau mau agresif bisa naikin 375, tapi kalau mau mau hati-hati bisa naikin 3,5. Ini adalah Cetrotide ya, biasanya digunakan untuk
mensupresi LH prematur, maksudnya mencegah terjadi LH prematur pada program beta tabung. Tapi walaupun demikian, produk ini banyak digunakan juga untuk disoplasi sekarang ini. Misalnya kalau folikelnya 14 mm, kita gunakan produk ini. Sebenarnya tujuannya untuk mencegah terjadinya lonjakan LH prematur. Yang kita lakukan biasanya pada program beta tabung. Kemudian inilah Pergoveris, isinya adalah FSH dan LH. FSH-nya 150, LH-nya 75. Jadi obat ini digunakan untuk yang kasus yang hipo-hipo yang grup 1. Jadi kalau misalnya ketemu pasien dengan hipo-hipo yang grup WHO grup 1, itu harus diterapi dengan LH dengan FSH, harus dikombinasikan. Jadi bisa dokter kasih mulai hari pertama 150 FSH, LH 75, sampai nanti ukuran folikelnya 18 mm. Baru kemudian nanti diinjeksikan dengan HCG untuk men-trigger terjadinya ovulasi. Jadi ini adalah untuk Pergoveris tadi. Nah, studi-studi yang membandingkan antara Pergoveris dengan yang lain itu sudah banyak dilakukan. Dan kalau kita lihat di studi ini dibandingkan dengan urin, jelas memang hasilnya bahwa Pergoveris itu jauh lebih bagus karena pregnancy rate-nya jauh lebih tinggi. Pregnancy rate-nya jauh lebih tinggi dan juga cost terapinya juga menjadi lebih murah. Karena kita harus menghitung cost terapi sebenarnya cost terapi per kehamilan atau per live birth rate, bukan dari price list-nya gitu ya. Ini adalah Ovidrel, isinya adalah HCG rekombinan. Jadi ini digunakan untuk men-trigger ovulasi. Walaupun sekali suntik, tapi produk ini sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak disuntik